asal kita ada kemauan, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Soalnya ada satu kutipan dari lagu Cowboy Junior itu, tak perlu tunggu hebat untuk bisa memulai apa yang kau inginkan. Nah, mungkin saya memegang teguh kata-kata seperti itu karena saya apa? Karena tadi itu saya pengen coba untuk bisa belajar, tidak tunggu hebat dulu, tidak tunggu bisa dulu, tapi kita bareng-bareng buat ke usaha kita, yaitu di dunia sapi perah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifur Rahman. Saya dari Kampung Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Kebetulan saya sebagai peternak sapi perah. Nama peternakannya itu kita tuh Cipta Priangan, Mbak, karena nama Cipta Priangan itu diambil dari mungkin bisa nama daerah di kita lah, yang lebih terkenalnya itu nama Cipta Priangan, dan Cipta Priangan itu mudah diingat, begitu katanya. Ini yang bisa dibilang menarik ya dari diri saya. Mungkin nanti saya ada 2 orang sama teman rekan saya. Pertama saya berkiprah di dunia sapi perah itu diawali dari tahun 2015. 2015 saya mulai mengenal apa itu sapi perah gitu kan. Kalau sapi perah semua tahu sapi belang sama putih. Itu hitam sama putih itu juga udah jelas yang namanya sapi perah. Karena saya melihat produksi susu di kita itu baru 20% yang menutupi dari kebutuhan nasional. Saya sama rekan saya sama sekali tidak ada yang namanya basic di dunia peternakan, atau saya sarjana peternakan atau pernah kerja di peternakan. Kebetulan saya itu sarjana teknik, saya orang teknik mesin. Tapi kenapa saya bisa berkiprah ke sapi perah? Karena saya terus-terusan belajar. Belajar itu bertanya-tanya, terus ada program dari pemerintah, termasuk dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, sama pemerintah pusat. Saya ikut serta dalam pendidikan tersebut, dan alhamdulillah dari program-program tersebut sampai sekarang saya bisa berkiprah di dunia sapi perah itu. Kenapa bisa dikatakan modal nekat? Karena yang pertama mungkin saya ada sedikit modal lah. Saya patungan sama rekan saya, terus saya beli sapi perah, dikembangkan berdua, jatuh bangun, Mbak, yang namanya sapi. Pertama 2015 itu sapi kurus. Ada yang bilang sapinya rusak. Mungkin gara-gara saya tidak mengetahui bagaimana itu ilmunya kan. Akhirnya dengan saya gigih, saya terus-terusan berkolaborasi sama dinas terkait, dan alhamdulillah ya bisa dikatakan dengan sapi-sapi yang bisa dilihat di belakang ini ya mungkin sangat memadai lah, kalau misalkan buat sangat layak lah kalau buat ukuran sapi perah. Jadi gini, sedikit cerita ya. Pertama itu dari 2019 kita dihebohkan dengan itu yang namanya virus COVID-19. Wah, itu sangat mungkin menjadi bumerang sama ancaman buat seluruh masyarakat Indonesia, mungkin mendunia gitu. Nah, salah satu faktor usaha yang tidak kolab itu hanya di dunia peternakan, apalagi di dunia peternakan sapi perah. Malah itu bisa menjadikan usaha kita itu menjadi salah satu usaha yang tidak terkena dampak oleh COVID itu. Kita malah diuntungkan, buat mereka itu dibilang musibah, kita itu anugerah, karena kita ada yang namanya panic buying. Dari yang namanya kepanikan susu beruang yang nggak ada, mungkin mereka beralih ke susu sapi perah. Nah, kita itu sangat banyak sekali lah menjual, malah kita sedikit diuntungkan dari kejadian pandemi itu. Tahun 2022 itu sangat menjadikan tahun tergelap buat di dunia sapi perah. Karena apa? Ada yang namanya virus yang sangat mematikan, itu yaitu virus PMK sama virus LSD yang ya sangat menjadi mimpi buruk lah buat di dunia peternakan sapi perah. Ya termasuk saya mengalami kerugian yang sangat fantastis besar. Di antaranya populasi di kandang saya dulunya itu ada 62 ekor. Sekarang bisa dilihat sendiri sapi saya sekarang cuma 25 ekor. Mungkin itu akibat dari dampak penyakit tadi. Ya yang namanya manusiawi ya, Mbak, itu pasti ada lah. Yang namanya gangguan psikolog, kita mental jadi down turun. Cuman saya itu berpikiran dengan rekan saya, mungkin ini adalah jalan dari Tuhan, atau ini mungkin ujian buat kita untuk menjadi besar. Nah, makanya dengan adanya pandemi seperti itu, kita sekarang dari mulai udah berjalan sampai jatuh, sampai sekarang udah mulai merangkak lagi kalau kata baik. Tetapi kita berdua itu merupakan orang yang cinta akan proses aja.
Yang bikin saya bangga itu karena apa? Yang pertama karena saya ditunjang oleh alam yang sangat luar biasa. Kebetulan Kabupaten Sukabumi ini merupakan kabupaten terluas dan saya itu dilahirkan di Kabupaten Sukabumi wilayah utara. Wilayah utara ini merupakan kaki Gunung Gede. Itu kondisi alamnya yang sangat luar biasa, Mbak. Dari mulai suhunya yang dingin, terus pakan buat sapinya aja kita melimpah. Malah sekarang alhamdulillah karena mungkin daerah saya yang tadi saya bilang itu potensi alamnya yang sangat luar biasa. Jadi buat pengembangan kedepannya kita itu nggak usah mikir rumput atau mungkin hijauan kayak gimana karena sudah tersedia. Jadi faktor alam yang sangat menunjang. Itu yang membuat saya menjadi greget, Mbak. Saya siap buat bangkit lagi, asal alam jangan dirusak. Pelajaran yang saya dapat dari mungkin wabah atau virus PMK itu ya banyak sekali, Mbak. Di antaranya ya mungkin sekarang saya lebih intens lah kepada peternakan saya, terutama saya memberikan edukasi juga kepada rekan-rekan saya di lapangan bahwa yang namanya beternak sapi perah itu tidak hanya memberikan makan saja, tapi yang namanya kesehatan hewannya itu mesti kita jaga dalam artian yang pertama mungkin ada biosecurity, itu yang wajib kita lakukan minimal 1 minggu itu 3 kali. Yang kedua kita ada pemberian vitamin, itu maksimal 3 bulan sekali kita mesti ada penyuntikan vitamin untuk biar imun sapi itu pada tinggi gitulah. Yang selanjutnya mungkin pemberian obat cacing juga, sama mungkin pemberian obat-obatan yang dibutuhkan oleh ternak kita. So, kalau kata saya emang sih vaksin betul ya. Vaksin itu bisa meningkatkan imun kepada sapi kita. Saya aja sapi ini pada divaksin. Kita vaksin itu 1 tahun itu ada 2 kali, Mbak. Awal tahun sama pertengahan tahun. Itu biasanya bulan atau akhir tahun lah. Itu pokoknya 6 bulan sekali kita vaksin. Kalau rumor sapi yang mati akibat divaksin atau yang rusak karena akibat divaksin, itu nggak ada. Itu hanya rumor belaka aja. Toh kenyataannya Mbak bisa dilihat sapi-sapi di belakang saya yang sisanya dari PMK ini sapi-sapi yang terpapar PMK semua. Tapi dengan kita obatin dan diberi vaksinasi yang rutin, itu menjadikan imun sapi kita itu menjadi kuat. Nah, mungkin virus-virus PMK ada tahap 2 atau tahap 3 itu dia akan kebal oleh virus. Itu loh yang namanya dampak dari vaksin tersebut. Kebetulan di kandang kita tuh ada yang namanya seru-seruan. Apa sih seru-seruan itu? Nah, ini di belakang kita, di belakang saya maksudnya, ada bisa terlihat terbentang flying fox. Ini tujuannya adalah bukan buat seru-seruan kita naik ke sana ya, karena ini tidak sesuai dengan standar yang bisa ditumpangi oleh orang gitu. Ini hanya dibuat untuk memudahkan yang kerja di kita itu supaya mengangkat rumput yang dari sana bisa ditarik lewat sini. Sebelum ini dibuat, mereka banyak yang ngeluh akibat mereka mikul dari sana itu ke sini tuh melewati lembah ya, mungkin ini bisa dibilang lembah, sangat capek. Tapi dengan adanya inovasi seperti ini, alhamdulillah jadi memudahkan buat para pekerja di saya itu untuk mengangkat rumput dari jauh sana ke sini tuh lewat tarikan ini. Lambat laun itu tadi image yang tadi kotor, bau, gak ada masa depan. Dengan saya terus belajar, saya terus pelajari, itu bisa dibuang. Artinya kalau misalnya di dalam suatu usaha itu kita tahu ilmunya, tahu teknologinya, kita gak perlu kotor-kotoran, Pak. Gak perlu kotor-kotoran, terus masa depan juga kita bisa tata sedemikian rupa. Contoh di corporate gaji sekian, paling kita nunggu promosi ya. Promosi jabatan atau segala macam. Kalau di usaha sendiri khususnya sapi perah, kita mau rencanain berapa harus punya penghasilan, kita sendiri yang nentuin. Jadi tergantung kitanya, Pak. Makanya saya memilih sapi perah itu masa depan saya bisa tentuin. Terus alam di sini sangat mendukung. Kebetulan sekarang banyak program dari pemerintah dapat membantu peluang usaha ini, khususnya program MBG dan sebagainya. Kebetulan di kita baru ada pedet yang lahir ini baru tadi pagi dia lahir. Kenapa dari sekian banyak indukan yang ada di kita sekitar 25 ekor, kenapa cuman ada pedet 1 ekor di sini? Karena kita punya program yang namanya liring. Liring itu dibagiin ke peternak. Jadi pedet-pedet dari kita sebanyak 3 ekor yang sudah lepas sapi itu dikasih ke anggota. Dikasih ke anggota yang belum punya modal mau berusaha di sapi perah, kita kasih 3 yang lepas sapi. Si peternak itu piara sampai darah bunting. Sesudah darah bunting balik ke kita 2 ekor dan 1 ekor menjadi milik mereka, seperti itu.
Kalau di sapi perah itu manajemen pakan mungkin yang utama itu pasti hijauan. Hijauan itu utama. Kenapa tadi saya berminat di sapi perah? Karena potensi hijauan di kita, Pak, itu sangat luar biasa. Mungkin beda sama daerah-daerah lain. Kalau Lembang segala macam itu hijauan harus beli di kita asal mau aja. Limbah jagung kita asal mau nyari kita dapat. Terus lahan-lahan juga masih cukup luas di sini. Itu satu, hijauan. Kedua, mungkin ada beberapa pakan tambahan berupa konsentrat. Dari itu pakan konsentratnya juga yang harus SNI. Harus SNI itu mungkin dari 2 kombinasi pakan itu juga udah cukup sih, Pak. Udah cukup. Kebetulan kita di kelompok Cipta Priangan kita sudah punya brand sendiri namanya Twin Meal. Kita juga sudah punya BPOM, Pak, punya BPOM. Jadi jualan kecil-kecilan lah ke daerah Sukabumi. Kita jual pasteurisasi, yogurt, es krim, kerupuk, susu, segala macam. Banyak dapur yang datang ke kita. Menurut saya itu bagus sekali sih program ya, asal kerjasamanya itu menguntungkan di investor, menguntungkan juga di peternak. Mungkin investor kan punya modal, kita punya kemampuan nih dan daya juang. Kalau kolaborasi itu berjalan dengan baik, alhamdulillah mungkin peternakan bisa lebih maju, peternakan sapi perah, Pak. Sangat menyambut baik saya. Saya ngerasa sangat dibela, Pak, oleh pemerintah. Sangat ngerasa dibela, khususnya dinas-dinas terkait yang membidangi peternak, Dinas Kabupaten Sukabumi, DKPP Provinsi Jawa Barat. Mereka terus membantu kita. Waktu ada wabah PMK, mereka sigap ngasih vitamin, bantuan obat-obatan, segala macam, dan vaksin juga itu gratis. Alhamdulillah gratis, dikasih sama pemerintah. Di tengah generasi muda yang mungkin memandang sebelah mata usaha peternakan ini, saya sebagai pribadi sangat bangga menjadi seorang peternak. Karena apa? Soalnya khususnya di sapi perah ada 3 manfaat. Pertama, susunya itu sangat bergizi buat anak-anak se-Indonesia. Kedua, dagingnya bisa dimanfaatkan. Ketiga, limbahnya juga bisa dimanfaatkan buat petani. Kurang apa lagi coba manfaat kita. Jadi kita bangga sebagai peternak. Saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah mengadakan yang namanya program MBG. Itu sangat luar biasa sekali. Kalau misalkan buat dampak buat petani sama peternak itu kerasa sama saya, Mbak. Sekarang permintaan susu di pasaran itu sangat luar biasa banyak, Mbak. Cuman kita mesti garis bawahi karena sapi-sapi yang ada di daerah saya atau di kandang saya sendiri sedikit. Jadi ya saya berharap adalah penambahan sapi untuk menunjang program-program atau mensukseskan program-program dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Mulailah dulu, di samping kita memulai, kita pelajari ilmunya supaya kita gak sia-sia. Apapun itu, di bidang usaha apapun itu, pertama kita mulai dulu. Habis memulai, kita pelajari ilmunya seperti apa. Mudah-mudahan ke depannya dengan ilmu yang menambah, usaha kita juga bisa terus meningkat. Kalau misalkan kita mau berkarya di dunia sapi perah atau di dunia peternakan atau dunia pertanian, itu sangat memungkinkan buat saat ini. Karena apa? Yang namanya ketahanan pangan itu sangat-sangat berarti gitu kan. Apalagi sekarang banyak raksasa-raksasa perusahaan di luar itu udah berkiprah ke dunia pertanian sama peternakan. Nah makanya saya mengajak kepada para generasi muda, mari kita ke dunia peternakan, mari kita sukseskan yang namanya program pemerintah ini. Lewat tadi Pak Prabowo ada MBG, ada semacam apa, mungkin next ke depannya ada apa. Adapun sekarang yang namanya hambatan, rintangan itu pasti ada. Cuman gimana kita menghadapinya. Jadi jangan nunggu bisa dulu, jangan dulu hebat dulu, kita baru bisa memulai. Mari kita bersama-sama kita mensukseskan program pemerintah. Mari kita bersama-sama beternak sapi perah.